Jadi kalau lo sukses Pak Bu, aduh aku happy banget. Gue mah happy banget. Setuju. Satu, dua, agak mendung ya. Ini by the way joke-joke consultant ya. Jadi it's not all rainbows and peonies and sugar gitu ya. Satu lagi CV-nya warna-warni, ada fotonya, ada logo. Alright, welcome to the very first episode of Welcome. Mondro Podcast. Apa tujuannya sih Kak? Mondro Podcast ini? Tujuannya selain menghibur ya, yang jelas kita mau mengedukasi. Mengedukasi kayak berat ya. Sharing lah ya, sharing. Setuju. Mengenai ini apa Kak? Mengenai market, mengenai Pekerjaan job. kita. Bener, tapi jangan tentang kehidupan pribadi aku ya. Karena itu bukan konsumsi publik. Sampai sini kita paham. Betul. Oke. Betul. So, di episode pertama kita kali ini tim udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Kak. Kita nggak bakal terlalu serius terus banget gitu ya, karena kerja kita udah terlalu serius gitu ya setiap hari. So, kita bakalan tanya jawab. Oke. Siap. Ini ada hadiahnya nggak sih ditanya-tanya kayak gini? Nanti kita kembali diskusikan lah ya kalau untuk Diskusikan. hadiah, oke? Oke. Ya. Oke, so pertanyaan yang pertama Oke. untuk Nurul adalah coba jelasin pekerjaan kamu Heeh. itu kepada anak TK. Jadi secara simple Secara simpel, gitu ya. heeh. Dijelasin dengan bisa dengan PowerPoint, bisa dengan colors, what would that be? Mungkin secara gampangnya gue bisa bilang pekerjaan gue adalah membantu orang lain mendapatkan rezeki yang lebih baik. Anak TK ngerti rezeki dong ya? Cakep. Iya. Anak zaman sekarang ngerti. Ngerti menurut gue. Anak zaman sekarang ngerti. Iya. Iya, Benar. oke. That's good. Oke. Kalau lo gimana cara lo explain ke anak TK? I would say colorful, kayak rainbows Heeh. gitu. Tapi ada juga musim hujannya. Tentu. Iya. Kayak di lu agak mendung ya. Ini by the way joke-joke consultant ya. Jadi it's not all rainbows and peonies and sugar course, gitu of ya. Jadi ada course. mendungnya juga. Ya itu dinamika kehidupan kita sebagai konsultan lah ya. Benar. Mungkin itu gitu gambaran besarnya lah. Benar, gitu. tapi in bottom line I think ya we help people lah ya. Correct. Karena tapi memang fun fact ya, even though kita jangan ngomongin anak TK deh. Kebetulan kan memang Mondro ini kan service-nya cukup banyak. Kemarin itu gue ada assisting klien lah ya untuk outplacement gitu lah ya Iya. sebutannya. Yang mana ternyata banyak banget loh orang yang nggak ngerti headhunter tuh apa. Oh ya? Yes. Dan outplacement tuh apa? Outplacement Apalagi itu headhunter aja nggak ngerti apalagi outplacement. outplacement, betul. Jadi basically salah satu servisnya Mondro adalah kita assisting beberapa klien kita gitu ya yang lagi melakukan efisiensi. Itu tuh ngebantuin teman-teman yang terkena impact tuh lebih siap lah menghadapi job market gitu. Jadi gue selalu open kayak, ada yang denger nggak soal headhunter gitu? Headhunter tuh apa? Pemburu kepala kah? Enggak. Zaman dulu gak sih? Iya, Secara benar. harafiah artinya? Benar, jadi ya gue selalu bilang bahwa secara garis besar headhunter itu kita ngebantuin klien kita, which is adalah company untuk ngebantuin mereka to get the best talent that available in the market, vice versa kita ngebantuin employee atau orang-orang di market untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik gitu. Oke. Kalau orang taunya kan kita adalah cariin orang rezeki baru gitu ya, atau kerjaan tempat baru gitu ya. Ternyata juga ada ya namanya outplacement gitu, di mana Betul. orang terkena dampak misalnya layoff gitu ya. Ini akan kepake banget dong berarti. Betul. Karena kan mereka akan dapat insight dari, maksudnya kita kan day to day basis gitu ya. Kita ngerti market mana sih yang lagi hiring, terus juga role apa sih yang lagi dibutuhkan. Nah, that type of information tuh kayaknya ternyata gitu ya sangat amat bermanfaat buat mereka yang baru masuk ke dunia kerja lagi. Karena kan a lot of people gitu ya yang terkena impact tuh udah ada di company tersebut udah 10 tahun, 12 Iya. tahun yang kayaknya ternyata dunia kerja tuh udah berbeda. Bahkan ya kemarin gue nggak tahu boleh sebut merek atau enggak gitu ya. Dia bilang, "Sekarang masih ada nggak sih email dari Lina from that job portal itu?" Terus gue kayak, Wow. "Udah nggak ada, Pak." It's Wow. different world gitu. So Ya. ya surprisingly banyak yang belum tahu maksudnya headhunter itu ngapain sih gitu. Oke, gue akan menitik beratkan dari tadi lo ngomongin tentang orang-orang yang terdampak gitu atau orang-orang yang dapat kerjaan gitu ya. Artinya kan adalah kita ngomongin kandidat. Hal terkonyol apa yang pernah lo dapatkan secara experience gitu ya dari kandidat lo? Gue membodoh karena bukan yang kenapa, tapi namanya manusia. Betul. Manusia itu kadang ada yang lucu banget. Betul. Ngerti kan? Itu
kita sebagai konsultan tuh kadang-kadang, ih gemes banget, ada yang Mmm. gemes banget gitu, tapi macem-macem lah ya. Karena gue di dunia headhunter kan udah cukup lama ya, udah 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Karena tapi walaupun 8 tahun, 9 tahun, kebetulan gue mulainya kan umur 12 tahun, makanya gue baru 20 tahun nih sekarang Iya, gitu ya. aman aja. Aman aja, bener. Tapi baik banget, hal maksudnya ridiculous mah banyak banget ya, dari kandidat gue dateng pakai baju berantakan lah, pakai sandal jepit lah. Oh mungkin yang paling latest kali ya, Mmm. minggu lalu gitu ya, again karena gue, handling, outplacement. Jadi, apa namanya, gue tuh kan melakukan namanya workshop gitu kan, dan gue tuh biasanya di tengah workshop gue, kita ngomongin CV. Jadi di CV gue tunjukin 2 CV, satu CV hitam putih, very ATS, CV yang bagus, Iya. satu lagi CV-nya warna-warni, ada fotonya, ada logo, bahkan ada kayak misalnya skill Microsoft bintang 5, bintang 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 gitu. Mhm. Nah, pertanyaan yang gue tanya adalah, kalau kita tuker deh, kalau misalnya Bapak Ibu yang jadi recruiter, Bapak Ibu mau hire yang mana? Pilih CV yang kayak gimana? Mereka semua pilih yang bintang-bintang. Iya, Wow. yang berwarna-warni, terus gue tanya, "Kenapa?" "Lebih menarik soalnya ada bintang-bintangnya," gitu. Wow, terus Mmm. gue yang kayak, "Oh tapi," ya tapi gue di situ gue baru menjelaskan lah bahwa it's a different gitu ya, bahwa CV itu sekarang nggak perlu yang namanya harus warna-warni, banyak gambar, pakai grafik lah segala macam gitu-gitu, sebenarnya nggak perlu gitu, yang penting, jelas gitu secara ATS masuk dan kelihatannya profesional, dan mereka shock banget. Gitu. Ya dan ternyata, gue suruh mereka prepare CV gitu ya, ternyata CV mereka semuanya va-va-voom. Maksudnya va-va-voom tuh berwarna-warni, kayak menggunakan banyak logo gitu-gitu, yang mana jadinya di sesi itu gue menekankan bahwa, "Bapak Ibu, kalau misalnya CV-nya berwarna-warni kayak gini, convenient kita ngebaca CV itu juga salah satu aspek yang dinilai sama recruiter." Jadi gue kasih Mmm. pengertian. Tapi it's quite funny buat gue, kenapa menurut gue cukup unik gitu ya, karena ternyata masih banyak orang yang berpikir bahwa CV yang bagus itu adalah CV yang Warna-warni. warna-warni itu. Warnanya by the way biru terang sama kuning terang. Mmm. Iya, aduh cakep banget deh CV itu orang. Ya jadi contoh ya, maksudnya itu gue dapet dari Google juga gitu. Itu Iya, sih kalau gue iya. minggu ini. Iya, but anyway the reality is mungkin kalau kita ngomong sama kandidat yang nggak semuanya memang, meng-update diri sendiri gitu ya tentang Nah, bagaimana sih bikin CV yang sekarang mungkin lebih proper. I think the simpler the better betul, sebenarnya gitu ya. benar. Tapi ya dengan adanya sesi itu akhirnya mereka belajar. Kalau dari gue yang paling lucu Mhm, kandidat gue. Jadi kalau kita tuh di Monroe gitu ya, kadang-kadang kita bisa telepon langsung atau kita bisa chat dulu gitu WhatsApp, kalau kandidat gitu ya, karena kita kadang-kadang nggak tahu jadwalnya mereka betul. gimana. Gue sempet nge-approach satu orang, terus gue dibalas dengan sebuah emoji. Gue udah panjang lebar nih gue kirim nih, Kak. Panjang lebar gue kirim, gue share-in, gue dari sini, gue punya opportunity buat ini. Tebak emoji yang gue dapet apa? Nih menunjuk. Enggak Iya dong. iya. Emoji apa ya? Gue gue harus berhati-hati Itu tuh kayak menjawabnya. in your wildest dream gitu ya, terus kayak lu approaching orang gitu mau kasih opportunity, terus kayak dijawabnya cuma emoji. Paling sih tangan gak sih gini? Enggak, Terus apa? lu tahu emoji yang ngantuk, yang begini. Mungkin lu chat-nya malam-malam kali Zai, mending Gua nge-chat ngantuk. siang-siang, gua Oh nge-chat-nya siang-siang. sumpah gua nge-chat siang-siang gitu, tapi eventually gitu tuh nggak bikin gua marah juga, nggak Iya bikin gua iya kesel iya. juga gitu. Gue cukup mengerti bahwa mungkin banyak juga orang di luar sana tuh yang memang trauma Iya, gitu loh. Dideketin sama headhunter, tapi di-ghosting, nggak dikabarin, what not gitu. Ini adalah mungkin tipe-tipe barisan sakit hati, betul, menurut gue gitu. Dan bener. gue juga nggak prolong kesakit hatian itu dengan, "Kamu kenapa ya cuma jawab aku pakai Iya. emoji ngantuk?" Terus lu jawab apa? Akhirnya, akhirnya ya gue bales kayak, "Oh, I take that memang ini bukan sesuatu yang memang lo interested gitu ya. Jadi Oh, it's fine gitu. Mudah-mudahan nanti in the future bisa connect lagi," gitu. So, mmm, ya itu sih menurut gue kayak, good wah good good. dikasih gitu. Tapi jawaban lu profesional, bagus. That's Harus kayak harus. maksudnya lo jawab, "Ngantuk Bu Haji," gitu. Salah ya? Nggak boleh. Kita we're very professional in that part. Kita nggak boleh seperti itu. Wah lucu sih. By the way, gue sama Nurul itu memang managing sebenarnya dua-duanya Ya gitu ya, kandidat dan juga klien, tapi ya, memang lebih heavy di, client side yap, sebenarnya gitu ya. Dan gue benar. pengen nyerempet sedikit ke sana. Kak,
Hal Siap. paling tadi kita udah ngomongin kandidat, nah sekarang Iya. klien, apa? Hal paling lucu deh Paling klien lucu. gue. Banyak sih ya, apa ya dari klien gue a lot of things happens ya, gue di sini udah lama banget ya. Lo deh, apa ya gue nggak kepikiran at the moment. Gue sih maksudnya gini, klien itu kan tipe dan rupanya itu beda-beda, Mhm, gitu ya. Jadi itu juga harus dimengerti, mhm. nature bisnisnya juga beda-beda, gitu. Apalagi kita punya apa, punya segregasi industri Iya, kan di bener. Monroe gitu. Jadi kalau lu ngomongin klien dari industrial of course beda sama klien dari healthcare misalkan atau Mhm, dari financial services atau dari teknologi beda sekali iya, gitu ya. Gue bukannya lucu sebenarnya, cuma lebih kepada, hal-hal yang sering terjadi dan sampai sekarang masih cukup menggelitik buat gue. mhm. Itu adalah suka ganti requirements last minute. Banyak tuh yang kayak gitu, Banyak kan? Gitu. banyak banyak, ya. Jadi, apa, menavigasinya tuh kadang-kadang gue kayak ngerasa sebenarnya ter-challenge juga gitu. Pada akhirnya lu ditempa jadi orang yang harus bisa agile di segala situasi ketika klien lu minta A, tiba-tiba dia minta B. Udah dikasih Mhm, B, dia minta C gitu. iya Jadi, bener, that happens sometimes iya, gitu. So, itu aja sih. Dan itu kayaknya gak bakal bisa berhenti. iya bener. Ya, ya business as usual banyak ya kayak gitu. Betul. Which we understand ya kadang-kadang karena kalau misalnya klien gitu ya, mungkin kenapa ganti berubah-ubah karena, oh ketika gua ngobrol sama kandidat A, oh ternyata nggak kayak gini yang gue butuhan, kayak lebih kayak gini Correct. deh segala macam gitu ya, make sense make sense. Which, ya itu hal biasa lah ya yang kita Biasa, terima, itu makanan heeh, sehari-hari konsultan bener. gitu. Gue mungkin, gue baru kepikiran satu gitu. Jadi waktu itu ada salah satu klien, fintech yang mana gue nggak pernah ketemu in person Mmm, sama nih klien gitu ya, karena semuanya waktu itu zaman-zaman abis Covid, jadi gue nggak pernah ketemu, one day tapi kita sering banget ngobrol mungkin, dia juga karena cewek gitu ya dan gue juga cewek obviously. Jadi, apa namanya, kita tuh sering maksudnya cukup deket lah, tapi kita nggak pernah ketemu gitu. One day, kita mau meeting, akhirnya kita ketemu on the first time, gue ajak salah satu anak gue gitu yang mhm. handling job-nya. Ketika ketemu, dia langsung datang ke gue lari, megang tangan gue, terus dia megang tangan gue, terus dia dance gini depan kita. Terus gue kayak, lo tau gue kan? Ini serius gak sih? Serius, demi Allah. Terus gue bener karena dia dance itu bener-bener di tengah lobby Standard Chartered ya by the way. Dan dia beneran dance gitu, ya lo tau gue juga ikut dance, gue gini juga. Terus gue kayak, aduh happy banget ketemu hari ini gitu. Terus gue kayak, terus anak gue kayak, kenapa ini gitu. Coba boleh gak kita sekali berdua kita kita peragain yang tadi Boleh gimana coba? gini gini. Coba Gini ya. kita coba ya, Jadi gini ini jatuh ada sebenarnya. ini cerita klien terlucu. Lucu. Jadi misalnya lo dari ininya ya. Aduh semoga, podcast-nya laku ya, jadi kita bisa pindah studio gitu. Gini, jadi lo datang dia kayak, dia gini, "Satu, 2, sehat." "Baik kabarnya Mbak Nurul," gitu. Gue kayak, "Baik banget." Di mama gue kayak gitu. Soalnya gue kan maksud gue berpikirnya adalah dia menganggap gue deket banget gitu kan. No kidding. No kidding, gue kan maksudnya ya basically kalau semua orang bisa jadi best friend gue kenapa enggak? Jadi ya gue kayak happily, jadi gue baru inget itu karena, it was funny sih gitu gitu. Pertama kali ketemu lu diajak joget, Joget, fix, itu belum zaman asik. ya itu asik banget sih walaupun kita place, akhirnya kita place di situ, dan sekarang orangnya juga udah pindah ke banking, masih temenan sampai sekarang. Nice, itulah, mmm, pekerjaan kita lah kira-kira begitu Bener, ya, kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang diajak dance, dance. iya, menurut gue entar mana ya, yang ngajak dance di tengah lobby Standard Chartered, gue dance, gak ada masalah, client needs me Cha dance, cha cha. I dance. Anyways, Oke, alright, kita pindah pindah lagi Kak, mhm, dari, managing kandidat sama klien gitu ya. Gue punya pertanyaan tentang your experience sama apa sih susahnya jadi konsultan? Experience yang kayaknya, aduh paling susah banget jadi konsultan tuh apa sih sebenarnya paling susah for jadi you? konsultan banyak ya, karena kan hidup ini hidup ini kalau tidak ada challenge kan tidak baik gitu ya. Kadang-kadang mungkin gue, the hardest part adalah sometimes as much as I want gitu ya, gue tuh pengen memberikan klien gue dan kandidat gue tuh
all they want Ya. gitu ya. Cuman kadang-kadang gue kalau misalnya offer kandidat gitu ya, gue selalu bilang sama kandidat, "You get some, you lose some." Gak Mmm, mungkin yang namanya ada perfect offer tuh jarang banget deh. mhm, Gue sih so far 8 tahun, 9 tahun nggak pernah dapetin perfect offer, pasti pasti ada lebihnya lah gitu. mhm, Yang mana I think the hardest part itu kadang-kadang, apa ya, ya itu, kadang-kadang kandidatnya, harus ada beberapa part yang harus dia let go, mmm, tapi in order to get something new juga gitu. Dan kadang-kadang kan ada aja ya maksudnya kandidat yang expressing kekecewaannya dia atau kayak gimana, tapi by the end of the day, ya kerjaan kita sebagai konsultan kan untuk ngingetin ya bahwa, mhm, yang namanya career investment tuh kadang-kadang ya nggak cuman soal uang aja gitu, cuman anything that related to money kadang-kadang cukup berat sih buat gue, gitu. tapi it's part of our game, our everyday's game ya, Betul. sama, sama urusan sama kandidat gitu, especially when it comes to offer-offer-an ya. Mungkin Betul, boleh gak sih Kak, lu gambarin sedikit gitu ya, biar para, pendengar dan juga para penonton gitu ya, mhm, bisa memahami sebenarnya kalau prosesnya headhunter tuh kayak gimana sih gitu, secara mhm. simpel? Prosesnya headhunter basically kita tuh kayak jembatan lah ya, antara klien dan kandidat. Jadi once klien kita ataupun company gitu ya, punya requirement, kita akan bantu untuk sourcing-in kandidatnya. Ketika udah dapet, kita akan interview dulu. Jadi CV yang kita kirim ke klien itu bukan sembarang CV, tapi CV-nya udah melalui interview konsultan kita. Habis itu kita akan bantuin semua prosesnya dari managing interview, siapin interview, brief, debrief, sampai offer management. Ketika over management, kita handling semuanya dari apa tuh, payslip, Mmm, terus all the documents, managing expectation, offer-nya keluar yang kasih offer-nya pun biasanya adalah kita sebagai konsultan. Karena ya, kan karena kita udah kenal lah ya, lebih temen lah istilahnya. Habis itu udah, kalau place, ternyata place gitu ya, kita juga ada yang namanya post placement care, yang mana kita itu, ngejagain kandidat, karena kandidatnya harus lulus probation ya. mhm. Jadi biasanya setiap sebulan sekali kita ngelakuin cek lah, kita ngopi sama kandidatnya, kita ngobrol untuk tahu gimana nih, is everything okay, anything that we should worry about, kayak gitu sih secara garis besarnya, Oke, gitu. oke, mungkin ada pertanyaan? Apa ya? Kita udah dapat pertanyaan di sini dari pembaca dan juga para pendengar Pembaca, kita gitu ya. padahal ini very first Iya, episode ya, betul. tapi udah ada pertanyaannya Karena kita udah buka nih. gitu di Instagram ada sekitar 3.000 pertanyaan Mhm. masuk gitu Benar ya. benar benar Jadi kita akan benar. bacain aja Oke, gitu ya. nih menurut lo oke, sebagai kita ngomongin konsultan life kali ya, lo Mmm, sebagai konsultan udah berapa lama sih? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Suka? Suka Oh dong, jelas, jelas. love banget. Kan tadi ya, maksudnya, apa namanya, prosesnya kan panjang nih ya sebagai konsultan Iya. gitu ya. Menurut lo part mana yang paling lo suka dan part mana yang menurut lo the least, bosen banget nih bagian ini? Yang paling disuka tuh sebenarnya adalah gini sih, karena kan kalau Monroe sendiri sebenarnya lebih fokus kepada C-level hiring gitu. Mhm, When it comes to meeting with those C-levels gitu ya, be it mau jadi kandidat atau klien itu menyenangkan banget sih buat gue, mmm, honestly. Karena gue kayak ngerasa dapat mentoring gratis ya, sebenarnya, and I feel that kayaknya ya orang tuh makin senior, dia tuh makin makin merendah, humble, makin humble, setuju iya banget kan? setuju Lo banget. merasakan hal yang sama kan? Merasakan hal yang sama karena most of the kandidat yang senior tuh semuanya very very humble. Iya, dan full of wisdom, Ya gitu benar. ya. Jadi itu mungkin sukanya gitu ya, gue belajar banyak sekali gitu. Kalau kalau nggak sukanya mungkin lebih kepada, kita kan bukan anak-anak administratif ya, Iya Bo, iya. gitu. Jadi when it comes to multinational company gitu ya, kayak Monroe memang banyak hal yang harus lo lakukan secara administratif gitu ya. Kadang-kadang itu kayak, gitu. Iya Tapi benar. akhirnya kan eventually you have to do it karena apa, that's to better the process anyway and Iya to benar. measure the effectiveness of your work anyway, Benar benar gitu. benar benar. Setuju 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 Kalau lo sih. apa? Gue the most favorite part, I think karena sekarang gue lagi banyak handling outplacement adalah helping Mmm, people. mmm, Karena, it gives apa ya, much more meaning to the job, terus kayak beneran ngebantu orang yang, beneran mhm, membutuhkan menurut gue. mhm. Jadi, nggak cuma dapat gaji, dapat pahala menurut Amin gue, ya Allah, amin. amin. The least favorite adalah admin. Akur.
Di depan ada managing director kita, dia pasti saying yes dengan gua dan segala admin staff gue. Itu Eee, gue harus sih. jujur, karena emang Nurul terkenalnya dengan itu, gitu ya. Jadi Tapi gue bisa bilang all good sales people biasanya sucks in admin. that's true That lagi, is true, that's because true kita tuh lebih ke lagi. lapangan Zai, kita nggak bisa satu bangku diem gitu, aduh bosen. Bahkan Nurul tuh punya jokes bahwa dia tuh butuh personal assistant cuma untuk ngisiin sistemnya dia doang. Bener bener, jadi kalau misalnya ada yang tertarik boleh ya apply, nanti akan ada email gue di bawah gitu ya. Kerjaannya gampang banget, tinggal login data ya, gue bosen banget ya kayak gitu-gitu. Boleh, apa namanya, apply ya. Oke, alright. Pertanyaan terakhir kali, Kak. Boleh. Sebelum kita tutup Aduh baik banget podcast semua kita, baik banget, boleh pertanyaannya. dipilih Oke dulu gitu oke oke ya. oke 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 oke. Mana ya? Oke, let's talk about consultant life deh ya. Mhm. Mmm, oke, mana sih? Aduh baik banget, pertanyaan berat juga ya. Kayak udah pertanyaan Oh, pertama gitu. oke. Episode pertama, apa tuh? Ya udah kalau gitu. Dor. Kan pertanyaan susah, Enggak, gue Say. pindah kalau gitu. Gue pindah Boleh berarti ke sini, ke boleh. wrap up gitu Oh ya. ada ya? Apa sih, Kak, gitu ya. Kadang-kadang tuh kita ngerasa gini, gila gue tuh jadi konsultan tuh kayak jadi daging burger gitu loh, berada di tengah-tengah Ya, semua hal gitu, ada di client side iya, di candidate side iya gitu mhm. ya. What is that one thing yang lu tuh berharap gitu ya, in your ideal world, bahwa, "I wish you understand my job," gitu. Apa sih Mmm. gitu, yang berharap mereka tuh ngerti? Yang gue harap mereka ngerti adalah, gue itu sebagai konsultan lo, atau konselor Bapak Ibu sekalian gitu ya, I I just want the best. Jadi kadang-kadang banyak orang That's mikir, true. "Ah, lo konsultan, lo kalau misalnya place gue, kan lo dapat, dibayar sama Mhm, company, so it making everything about money," gitu ya. Which ya kita nggak ini juga ya, nggak naif juga bahwa ya everything butuh uang gitu ya. Tapi I think the biggest part of the job, what I really like about the job, gue udah di this industry for so long gitu ya, because, gue memang pengen ngebantuin orang untuk dapetin karir yang lebih baik gitu mmm, loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih kita ngomongin over management gitu ya, ketika gue bilang bahwa, you need to think everything nih, jangan cuman mikirin soal monetary aja, tapi mikirin karir ke depannya kayak gimana, karir investment-nya seperti apa. Kadang-kadang ada aja kandidat atau klien yang mikir, "Yaelah lo kan cuman buat placement gitu supaya iya, lo dibayar," gitu. Padahal nggak juga. I genuinely want you to have a better career gitu. Karena buat gue ketika gue ngobrol sama kandidat atau sama klien, itu adalah network gue, teman-teman gue. Jadi kalau lo sukses Pak, Bu, aduh aku happy banget, gue mah happy banget. setuju, Karena, gue ngebantuin lo, ketika kan kita mindahin satu orang ke kerjaan lain, kita tuh nggak mindahin tuh orang, kita mindahin keluarganya iya kan that's basically. true, Apalagi kalau misalnya dia sudah punya keluarga gitu ya. mmm, Jadi gue tuh genuinely think about that part gitu. Tapi kadang-kadang ada aja, maksudnya orang berpikir kayak it's all about money, gitu sih. That's mmm, too bad. oke. Kalau dari Kalau gue lo? mungkin, satu poin yang pengen gue highlight adalah humanizing human sebenarnya. Mhm. Bener, kadang-kadang ada yang mikir kayak, "Lu kan dibayar," gitu, we understand that it's eventually business, tapi di perjalanannya itu, kerjaan kita tuh adalah human touch, Ya, gitu. Jadi memanusiakan manusia itu penting sekali, gitu ya. bener. Memberikan kejelasan kepada konsultan atau kandidat atau siapapun itu juga merupakan bentuk memanusiakan manusia sebenarnya Ya, gitu loh. Makanya kita suka banget kerja sama kandidat-kandidat, sama klien-klien yang kooperatif gitu. Karena iya, kita lumayan pushy betul. gitu, on a day to day basis gitu ya. Kalau kerja sama kita tuh pasti berasa dikejar-kejarin gitu. So, if you want to commit on something, kita juga punya komitmen yang lebih besar daripada itu Iya, loh. betul. If Agree. you work hard, we will work harder for you, Yes, you bener. know? So itu mungkin. Oke, waktunya udah habis. Ya. So happy to be in this first episode. Yes, semoga menghibur dan Menghibur. memberikan menurut gue sih Amin. Ya robbal Iya, jadi make alamin. sure to watch ya, so if you don't see, second episode then ya. So if you want to see a second episode, make sure to watch, make sure to subscribe, make sure to like, make sure to follow, just follow Monroe on Instagram, follow us, don't need lah ya. Just follow Monroe on Instagram, karena di Instagram-nya ataupun LinkedIn-nya Monroe kita nggak cuma posting hal-hal seru kayak gini, but we do share a lot about the market, the business, dan banyak opportunity-opportunity seru yang mungkin bisa jadi the next opportunity for you.
Amin. Oke, thank you so much Thank you, everyone. have a good day everyone. Ferin and Nurul signing off. Bye-bye. Bye.